Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa bi sihhati wal afiyah. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati syahri Rabiul Awal bi maulid nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah, wallahu a'lam bizalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam niat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di haflah yang baik dengan orang-orang yang baik, dan insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jamaah bi maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, puji yang sekian kalinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sela-sela waktu kita, dalam kesulitan kita, bahkan mungkin di awal kita diuji dengan rintik hujan, tapi alhamdulillah jamaah sekalian masih bisa melangkahkan kakinya. Untuk itu mudah-mudahan langkah, duduk, dan semua aktivitas yang kita kerjakan pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal baik, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kami Ustadz Pepen, Ustadz fenomenal, YouTuber. Ada ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, dan Allah Subhanahu wa taala tambah ilmunya, tambah pula anaknya, namun istrinya jangan. Misi pasea soalnya mah. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Aceng, yang alhamdulillah kita semua juga paham bahwa setiap malam Senin itu kita melaksanakan kajian untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Namun pada saat ini adalah ada niatan yang khusus untuk sekaligus jadi triple pengajian kita, haul beserta ta'ziman wa takriman bi maulid Nabi Muhammadin sallallahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahala-pahala yang kita baca tadi, bahkan sholawat kita yang pertama untuk almarhum keluarga besar di sini dan juga untuk keluarga kita semua, dan sholawat kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah yakin bahwa sholawat kita nanti akan dipertemukan dengan sahibulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika tadi disampaikan bahwa selain dari memang kita pengajian rutinan,
bahwa malam ini adalah sekaligus haul, bahkan memperingati dari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diingat bahwa ketika kita melaksanakan hal ini, maka beberapa hal bahkan tidak terlepas niat-niat yang lain pun, bukan hanya dengan acara maulidan saja, maka harus berdiri 3 pondasi. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, terlebih adalah kita dalam saat ini untuk melaksanakan ta'ziman wa takriman atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh lepas 3 yang harus ada di dalam diri kita. Maka yang pertama disebutkan fitorikil mahabbah. Ketika seseorang melaksanakan peringatan ini, bapak sadayana, ibu ayanu masak, ayanu gaduh embe dipencit. Lajeng tadi mencit embe teh. Mencitnya. Anu gaduh hayam dipencit, anu gaduh bebek dipencit, nu gaduh mah gitunya. Sekalipun memang ketika memang di lingkup, bukan ketika kita maulidan yang khusus ataupun di pribadi, bahwa di musolah di masjid ada orang yang berbondong-bondong hanya membawakan 1 gelas air sekalipun, maka insya Allah itu akan berbuah hasil pahala. Dan nyatanya pada intinya adalah semuanya karena merasa cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatkan dalam hati bahwa mulai saat ini, bahwa duduk kita sementara ini adalah semata-mata untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbalik di luar daripada ini, Bapak jamaah sekalian, ketika Bapak pagi keluar pagi, bahkan ada sampai pulang malam, muncik bahasa nama indit poek mulang peting poek keneh teka tinggali punduk-punduk na acan. Cek bapak teh ieu ngabelaan naon, ari tos dinya dikumpulkeun menang sakodi 2 kodi 3 kodi, ai tos dicepeng artosna dipasikeun ka saha? Ka anak batur, ka istri ya. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan mahabbah, dengan catatan mempunyai rasa cinta terhadap keluarga. Jadi setiap aktivitas kita di luaran dalam mencari nafkah itu semata-mata apa? Karena cinta kita terhadap keluarga. Begitupun ketika seseorang melaksanakan peringatan ini, maka tidak lain adalah semata-mata untuk apa? Memperlihatkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ibu-ibu nage lamun pas subuh pariposna kitunya, geus mah bapana hayang dihudangkeun, lamun geus hudang geus kudu hayang aya kopi nu ngebul keneh gitunya. Acan murang kali rek sakola disiapkeun anggoana, acan nu itu pelajarana PR-na can beres, tapi dengan cekatannya, bahkan tidak ada merasa kesal atau apapun, dilaksanakeun we. Tos netepan nyaduhkeun kopina, nyadiakeun sarapana, teu ngawegel, teu ngagaduhan rasa kacapean, tapi niatna naon? Rasa deudeuh kanu janten keluarga. Coba lamun ibuna teu ngagaduhan rasa cinta ka keluarga, lamun bapana hoyong kopi, mi kopi aya yeun sarangan. Kan kitu meureun. Tapi ku dasarna ngagaduhan rasa kacinta, maka sekuat seberasa apa? Secapek apapun, maka insyaallah sok disadoekeun wae eta si kopi teh. Nah, maka masyarakat muslimin wal muslimah, jadi yang pertama itu. Maka yang kedua, seseorang ketika melaksanakan bimaulid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan di luar daripada peringatan ketika kita melaksanakan ibadah, maka pondasi yang kedua adalah apa? Fisabilil haq. Karena dasar apa? Kita merasa takut. Takut dengan apa? Takut ketika kita tidak mencintai Rasulullah SAW, takut ketika kita tidak mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, nanti kita tidak diakui sebagai apa? Umat Rasulullah SAW. Pan subhanallah. Jamaah sadayana sanes urang hungkul nu hoyong naon? Nu hoyong janten umat Rasulullah SAW. Urang mah alhamdulillah tos janten umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan umat-umat yang dulu, bahkan nabi-nabi yang dulu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala beritakan bahwa akan ada seseorang yang bernama Muhammad, beliau adalah siapa? Kekasihku, maka subhanallah, bahkan sekalipun manusia, nabi-nabi yang lainnya pun ingin menjadi siapa? Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah urang mah kantun naon nganyamakeun bahwa memang urang sadayana hoyong di ayeuna aya dina zaman Rasulullah SAW, maka jangan sampai ketika kita meninggal lalu di akhirat nanti kita tidak dianggap sebagai apa? Umat Rasulullah SAW. Kan gitu. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, Bapak jamaah sorena subuh-subuh pangitan masih kene rapat, bahkan siang pangitan masih kene hareudang, asar nuju masih kene capek kene, maghrib hoyong nama ngalungse, tapi tetap orang melaksanakan tetepan 5 waktu. Kita masih tetap untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka pada dasarnya adalah apa? Karena kita takut ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan diancam. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa? Bagi yang tidak melaksanakan ibadah, Allah akan simpan di neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Maka yang terakhir, masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah, ketika kita melaksanakan peringatan Maulid, bahkan insyaallah pada saat ini pun kita melaksanakannya adalah semata-mata apa? Fisabilir roja, karena pengharapan. Jadi satu, kita melaksanakan adalah karena apa? Karena cinta Rasulullah SAW. Yang kedua adalah takut ketika kita nanti meninggal kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Maka yang terakhirnya adalah kita mempunyai pengharapan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimah makullah. Pak, di abdi ge sok aya maulidan, bahkan tiap majlis-majlis insyaallah. Maka catat, insyaallah semua yang kita kerjakan adalah intinya adalah untuk apa? Untuk menyempurnakan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ari maulidan leresna kumaha? Simpel. Maulidan mah yang penting pertama adalah yang pertama apa? Di berkumpulnya orang-orang. Tain alhamdulillah orang silaturahim. Pak Pendi, Ustaz Pendi ayeuna nyalira we arek muludan sorangan we di kamar teu jadi. Gitu. Maksudnya can sampurna. Jadi berkumpulnya orang-orang, maka insyaallah poin pertama ketika ingin melaksanakan maulidan adalah berkumpulnya manusia di satu tempat dengan niatan apa? Tadi yang 3 tidak boleh lupa. Maka yang keduanya apa? Disampaikanlah tentang apa? Silsilahnya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari mulai beliau dikandung bahkan sampai meninggal. Ngan kira-kira sampai irahage mau cukup. Tapi sudah diwakilkan tadi dengan solawat yang sudah disampaikan, itu sebenarnya adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bikin sesimpel. Para ulama membuat suatu simpel bahwa dibuat ada yang berjanji dari burdah. Maka itu jadi ketika kita ingin melaksanakan maulidan, cukup pertama adalah berkumpulnya kita dengan silaturahmi. Maka disampaikanlah apa? Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Dibacakannya ayat suci Al-Quran sarosa potong tadinya insyaallah entos. Bahkan tadi diawali dengan apa? Dengan tahlil tahmid, itu pun sudah dibuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka yang selanjutnya apa? Disampaikanlah wasiat kebaikan. Dan yang paling terakhir adalah makanan soda mun aya nu hideung, aya nu bodas ngan Ustaz ulah ya gitunya. Subhanallah ngan ulah sentimen ya cenaga ieu mah urang hideung ari eta mah belah dinya mah eta mah khusus ieu mah ya, khusus beda. Subhanallah. Kenapa sampai di situ? Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita bandingkan ketika di satu kampung, di satu daerah ngayakeun namina maulidan, teras ngorbankan sesuatu na aya nu ngajingjing itu ngajingjing ieu nu gaduh kue anu cai nu herang sampai nu kakiruhna cek paribasana. Ketika kita membandingkan tentang siapa umat-umat yang terdahulu ketika melaksanakan peringatan itu lebih mengorbankan sesuatunya. Bahkan jangan kita kira bahwa ketika seorang siapa Abu Lahab yang namanya Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah SAW yang dibuatkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada sebagian para ulama ketika kita dalam sholat jangan memperbanyak untuk apa? Mengucapkan ataupun membaca surat Al-Lahab, karena itu membuat apa?
rasa daripada seorang Rasulullah SAW bersedih. Boleh saja, tapi jangan terlalu sering gitu. Jantan hek wae mangga diawas ngan ketika kita terus menerus membacakan itu, maka bukankah itu akan melukai seorang Rasulullah SAW? Tapi tidak menjadi tidak apa-apa, asal niat kita adalah kita membaca Al-Quran. Bagaimana seorang Abdul Lahab ketika Abu Lahab diberitakan ke orang yang siapa? Khadimnya, pembantunya, ya Abu Lahab, bahwa ponakanmu sudah lahir seorang laki-laki yang ganteng. Maka bagaimana ketika beliau mendengar bahwa ponakannya sudah lahir, maka dengan cekatannya beliau apa? Memerdekakan Abid. Sedangkan Abidna Abu Lahab eta wallahu alam panginten baraha dinar dan kinten-kinten lamun dietangkeun mah waktu zaman kapungkur bangsa sekitar 25 jutaan lah gitu. Eta harga kapungkur duka ayeuna mah duka sabaraha. Lalu bagaimana dengan pengorbanan kita untuk melaksanakan itu? Abdi macan lagi hoyong ma agung nama hoyong agung tapi langin kamaban sakieu, maka subhanallah kecil niat bagus akan dicatat baik. Terlebih adalah ketika kita mengeluarkan banyak dengan niat yang baik, itu akan lebih dimudahkan dan lebih berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi catat hiji naon disampaikannya silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang keduanya dibacakannya Al-Quran dengan sholawat termasuk di situ, lalu berkumpulnya kita di satu tempat, bahkan di situ disampaikannya wasiat kebaikan, dan yang terakhir adalah makanan. Ima bisih pohon gitu. Subhanallah, tapi terus disiapkan gitu ya. Masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Amin ya. Subhanallah. Lalu ketika kita alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimah, kita semua di dalam lingkungan yang baik. Siapakah yang kita sebut dengan baginda Rasulullah SAW ini? Kita memperingati siapa? Kita memperingati daripada sosok yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang namanya sebelum lahir pun sudah Allah sebutkan di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, Nabiuna Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, namanya sudah tertera. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan laulaka lamma khalaqal aflak. Aku tidak, lebih tepatnya aku tidak akan menciptakan semua alam dunia ini. Moal aya lembur asam, moal aya api, moal aya sadamit, moal aya sadayana. Lamun tema Allah Subhanahu wa taala henteu nyiptakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah jelas bahwa ketika melaksanakan peringatan ini, selain kita untuk memperlihatkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang keduanya adalah ucap syukur kita terhadap Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan mengutus seorang manusia yang menjadi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita harus bersyukur? Masyiral muslimin wal muslimat, tadi sudah jelas. Anu paling poin pertama, ketika Allah SWT tidak akan menciptakan Nur ya Muhammad, maka tidak akan tercipta seluruh alam ini, seluruh alam semesta ini. Maka yang selanjutnya ucapan syukur apa? Kenapa kita harus bersyukur? Ingat bahwa ketika kita melaksanakan syukur itu ada beberapa hal yang harus kita syukuri. Pertama adalah apa? Syukur atas sehat wal afiyah. Maka bahasana kieu jamaah sadayana ayeuna mah kesehatan teh dipasieun ti Allah. Lamun simpelna kieu Pak. Bapak ayeuna ngagaduhan acuk kinten-kinten dipasikeun ka saha ka Ustaz Effendi. Tad abdi ieu gaduh koko merekna anu hoyong dianggo lamun pas netepan. Hoyong dianggo lamun pas naon pangaosan. Maka dilaksanakan hal itu. Cek bapak eta kieu bokonna mah lamun gaduh rezeki deui abdi mah moal masihan kasasah di kasih eta. Naon margina? Sabab pemberianku digunakan sebaik-baiknya. Itu tanda alamat syukur yang tepat bahasa kita. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, ya abdi masihan acuk
hoyong nama lamun pas netepan dianggo, lamun keur ngaos dianggo, tapi tidak terlihat pas sholat berjamaah, tidak terlihat dia memakai pakaian tersebut. Bahkan di pengajian pun tidak terlihat dia mengenakan hal itu. Ngan pas keur nonton layar tancep katingali si eta make baju anu dibere. Maka cek si eta bogo nama lamun boga rezeki deui moal dibere deui si eta. Begitupun Allah sudah memberikan kita kesehatan. Allah sudah memberikan kita kesehatan. Maka ketika kita mensyukuri daripada kesehatan itu, maka subhanallah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan tambah-tambah kesehatan kita dan rezeki-rezeki yang lainnya. Jadi satu yang harus kita syukuri adalah kesehatan. Karaos Pak, entong dugi cek padiposna urang ngagoler sadinten dua dinten bahkan sasasi tetiasa kumaha hiji we di pasien nyeri wawas. Subhanallah, karos teh Pak menyeri wawas rek mam aya daging hayam aya lauk naon sagala rupi ngan hiji di pasien ku Allah Subhanahu wa taala nyeri wawas kinten-kinten kumaha naon kan gitu dibabetkeun kadang-kadang batur aya nu keur neangan rezeki gitunya. Assalamualaikum, bari kecrek bogu mahanana mikir nyerahan rezeki gitu. Urang mah langsung ngambek wae da kusab naon. Nyeri huntu kan gitu. Subhanallah. Jadi tahap yang pertama kenapa kita harus bersyukur atas Rasulullah SAW lahir, karena memang apa? Ketika kita harus mempelajari syukur itu, harus yang disyukur itu yang pertama adalah tentang kesehatan kita. Maka yang keduanya adalah tentang nikmat iman dan Islam. Boleh jadi sampai akhir hayat kita Allah SWT berikan kesehatan. Muncul bahasa nama tekantos riut-riut acan dugi kapupusna sia mah. Tapi mual guna ketika apa? Ketika nikmat yang disebut nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam itu tidak ada di dalam diri kita. Maka subhanallah lamun nyukuran teh sanes nyukuran karena sehat tungku, tapi syukuran karena urang sarena janten umat Islam ngagaduhan keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiganya apalagi yang harus kita syukuri Al-Qur'an. Kenapa dengan Al-Qur'an? Karena dengan Al-Qur'an kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kerjalan-jalan di netenan, di tenganan, di nagalengan. Ingat Ari mujair ma aya ngan lamun kira-kirana lamun rek nyen sambal nan biasana cobek gitunya kedah aya naon kedah aya cengek kedah aya sabe kedah aya bawang di nagalengan iya berem ya jika nama muana naon berdan ari metik ngan saukur 5 siki mah gitu. Ngancek Al-Quran tadi bejaan ku Al-Quran ulah ngadahar perkara anu haram maka terjadi atas dasar apa? Karena kita punya Al-Quran. Maka subhanallah hal yang harus kita syukuri adalah Al-Quran sekaligus karena memang Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW. Maka yang selanjutnya ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, hal yang harus kita syukuri adalah apa? Dengan lahirnya Rasulullah SAW. Karena apa? Tidak ada gunanya, karena bersifatnya sehat walafiat itu ada tidak gaduhnya ketika kita tidak mempunyai rasa cinta terhadap Rasul. Bahkan tidak akan ada nikmat yang namanya nikmat apa? Nikmat iman dan Islam ketika seorang Rasulullah SAW tidak membawanya ke alam dunia ini. Karena pernah satu kali ketika itu seorang Rasulullah SAW ketika pas sedang dalam keadaan duduk, maka datang seorang malaikat Jibril yang menyerupai siapa? Seorang laki-laki berjubah putih. Mendekatlah malaikat Jibril lalu bertanya, ya Muhammad, mahual Islam, ya mahual iman, ya Muhammad, apa yang disebut dengan iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, al imanu amana billahi wa rusulihi wa malaikatihi, sampai akhirnya. Iman itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga siapa? Yaumal kiamah, dan juga qada dan qadar. Maka selanjutnya orang tersebut adalah malaikat Jibril yang dimaksud.
bertanya lagi, mahwal Islam? Al-Islam ja'ad ila disediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang aku datang. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dibawa olehku. Apa Islam itu? Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang lainnya subhanallah murang kali ge apalun eta. Maka ketika itu Malak Jibril bertanya lagi, ya Muhammad, kapan hari kiamat? Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menjawabnya simpel, yang ditanya tidak lebih tahu. Karena itu apa? Karena itu yang semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terakhir Malak Jibril bertanya lagi, lalu bagaimana alamatnya ataupun cirinya yaumal kiamah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika seorang ibu sudah melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya. Aina mina tuan Pak nusok tutunjuk pangcandakeun itu pangagorengkeun ieu. Berarti saha? Ketika seorang anak yang sudah berani padahal anjeunna tiasaeun ngalakukeun naonna pada melana tapi ngan pada lamangan nitah we kolot, maka berarti memang apa? Dia seorang anak yang dilahirkan menjadi tuanna, maka eta sudah naon? Sudah apa? Sudah menjadi alamat yaumal qiyamah. Maka yang terakhir, kenapa ini disampaikan? Kita tahu bahwa seorang Rasulullah SAW pertama adalah kita tahu beliau adalah seorang yang terjaga dari bahkan sampai mulai dari beliau ada di kandungan, bahkan sebelum lahirnya sampai pada proses lahirnya, bahkan setiap proses-proses pertumbuhannya beliau adalah manusia yang terjaga. Hiji bentena ibu atanapi istri urang sadayana sareng saha sareng ibuna Nabi Muhammad SAW kantenan panginten katingali pisan. Lamun ibuna, lamun istri urang sadayana nuju pas naon, nuju pas hamil Pak, panginten katinggalinya, katinggalna proses dina panginten dina badana terus katinggal. Anu tadina cepari postan naon langsing, ayeuna mah rada ngagendutan, dicabak ku bapak teh, mi tas dahar lain Pak, kawas tama abdi naon, ieu teh senege tos telat asana mah tos tilusasi kan gitu. Jadi ada terlihat, tapi ketika itu siapa? Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW tidak terlihat seperti hanya siapa? Perempuan-perempuan yang lain dalam keadaan hamil. Karena apa? Karena tidak melakukan, tidak merasa kepayahan. Ente aya kapayahan dina kernaon, dina pas nuju hamil na Rasulullah SAW. Pan istri urang mah kadang-kadang aya nu sampai ka kuru pisan. Naon sababna? Pas nuju hamil teh keresaheun emam. Aya nu sebel kana tukang anu kentreng meh maredo kitu ngaliwat ka dieu. Karena naon? Keur hamilna ngidamna naon lamun ngaliwat si eta sok sebeleun. Aya kitu. Tapi tidak dengan siapa? Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW. Bahkan yang menyapa, yang memberitakan itu adalah orang-orang yang benar-benar dimahati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tina sasi, 2 sasi sampai ke 7 sasina sampai ke bade barkop babarna, maka Rasulullah SAW nuju pas di kandunganna Siti Aminah didongkapana benten sarang dongkapna urang sadayana, istri urang sadayana nuju ke naon keur hamil. Lamun istri urang sadayana keur hamil kadang-kadang ngimpenna naon, aya nu ngimpen cek pariposna kenging lauk, aya nu ngimpen kenging naon. Tapi dengan Siti Aminah mah beliau apa? Didatangi para nabi dari mulai proses bulan pertama bahkan sampai menjelang dilahirkannya Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan? Ya Aminah, engkau qad hamalata, sungguh engkau dalam keadaan mengandung seorang calon Rasulullah SAW, calon Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dimaksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan sampai akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ketika dina pas dina lahirna sareng dina ukurna, bahkan dina usia sabaraha, usia dikandung Rasulullah SAW 2 sasi, anjeunna dikantun kusaha, dikantun kuramakna. Eta teh ngagaduhan naon? Ngagaduhan hiji syariat, atarapi ngagaduhan ittiba, ngagaduhan imsal. Apa namanya?
ketika namanya seorang perempuan yang ketika apa? Yang ketika dalam proses hamil tangtos namun hayang diperhatikan ku bapana lamun kadang-kadang Pak ieu asa nyeri cangkeng pang mencetkeun atuh. Ieu pas asana rada kumarada eungap pang usap-usapan we. Tapi dengan Siti Aminah ibunya Rasulullah SAW, dia hanya minta Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada yang bisa mendampinginya selain beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang Rasulullah SAW kerpaktos waktosna panginten manja-manjana lamun murang kali banyak hayong diciwit pas di dan dileketek atau sampai kumaha, tapi hal itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena ketika beliau sangat-sangat butuhnya perhatian dari orang tua, ibunya pun meninggalkannya. Maka dirinya subhanallah teu aya kantos Rasulullah SAW merintah kasaha kanu janten sepuhna benten jeung murang kali urang sadayana ai murang kali urang sadayana mah sanostos agungnya tetepe padahal mah tiasa ngalaksanakeun, bahkan kadang-kadang janten lewat batas teu hormat kanu janten sepuh. Jadi masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah, maka insyaallah pada akhirnya adalah kita niatkan semuanya bahwa Pak Aceng dan semua yang hadir di sini, bahkan insya Allah yang pertama dalam kaitannya kita peringatan diri adalah semata-mata memperlihatkan rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dan kita adalah takut dan mempunyai pengharapan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga ketika nanti pun di yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam disatukan dengan surganya dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ketika kita ingin berbicara mungkin ingin masih panjang, tetapi mungkin waktu yang terlihat tos katinggalpan bapak-bapak nage carikna tos benten gitu ya. Jadi itu adalah sikap yang adil itu adalah ketika kita melihat perubahan lamun bapak natos teu ajak teh urang kudu sarada eta gitu. Intinya adalah mudah-mudahan bapak natos hadir natos angkat ibu bina masing-masing ka ieu tempat kalau niat sae mudah-mudahan dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala pahala anu berlipat ganda. Atuh tangtosna kanggo sahibul bait sareng sadayana hiji painten dina sakalurbi bahkan sadayana dina ketika urang sadayana ku peringatanku barokahna peringatan maulid dan iya ketika aya wargi urang sadayana ju teu damang mudah-mudahan masing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya wargi urang bahkan diri urang sadayana danget aya nuju aya kesulitan, mudah-mudahan ku barokahna urang maulid dan iya Allah pasihan jalan keluarna. Anu gaduhan barangkali urang sadayana aya nuju sakola, aya nuju masantren, mudah-mudahan ku peringatan iya Allah masihan kecerdasan kamu rangkali urang salena lajeng barangkali urang sana tumbuh janten barangkali an soleh terus solehnya ku peringatan ieu karena niatna urang sae insyaallah mudah-mudahan ketika kita di akhir sakaratul maut kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta panginten nu tiasa dudukikeun dangatna kirang langkung dadah punten. Semoga orang tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.